yang ada di Makassar dan juga Manado. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian ada yang ada di Banjarmasin, Balikpapan. Selamat pagi buat Anda yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, kemudian Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Saya pun ingin menyapa smart listener ya, yang ada di Pontianak, di Palangkaraya, di Samarinda, di Padang. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda yang ada di Bali, kemudian ada yang ada di Lampung. Selamat pagi hari ini bergabung bersama dengan kami. Silakan Anda boleh kasih komentar, tanggapan terkait perbincangan kami, rekening bank emosi kita ya. Nah, kalau tadi Pak Arfan mengatakan ini kita sudah mulai kegambar ya. Ini ya sama strukturnya seperti rekening bank kita gitu ya Pak Arfan ya. Sangat Betul. tergantung dari apa yang kita masukkan dan apa yang kita tarik, berapa banyak kita tarik gitu kan. Semakin banyak kita simpan, akan semakin banyak pula gitu ya di waktu-waktu tertentu kita butuhkan, kita tarik begitu. Kalau gitu, kalau misalkan ini bicara tentang emosi, apakah supaya saldo kita banyak, kita harus menyenangkan hati semua orang ini Pak Arfan. Jadi supaya ya kita disenangi, dipuja dan sebagainya. Seperti apa? Silakan Pak Arfan. Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Konsep ini sebetulnya bukan untuk menyenangkan hati semua orang, Mbak. Ya. Oke. Tetapi untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidup kita. Jadi dalam hidup kita itu tidak semua orang penting, ya, tidak semua orang penting. Tapi kita harus tahu siapa orang-orang yang menjadi stakeholder dalam hidup kita. Ya, siapa orang-orang yang dalam situasi-situasi krisis pasti akan kita mintai bantuan gitu. Nah, bikin listnya gitu. Jadi kita bikin list ya. Kalau dalam keluarga siapa orang-orangnya. Kalau dalam kehidupan di profesional siapa. Dalam kehidupan bermasyarakat siapa. Jadi kita harus tahu itu stakeholder penting dalam hidup kita itu siapa. Nah, tugas kita adalah membangun hubungan yang baik dengan mereka gitu. Dan membangun hubungan yang baik itu dasarnya adalah karena kita menganggap mereka itu penting gitu. Jadi kembali lagi, penting nggak? Orang ini penting nggak dalam hidup saya? Ya, kalau orang ini penting, maka saya harus membangun hubungan gitu. Dan membangun hubungan itu terjadi ketika kita belum membutuhkan dia, Mbak Ola. Ya. Karena kalau kita sudah butuh dia, baru kita bangun hubungan, itu bukan merupakan setoran, Mbak, tapi itu tarikan. Tarikan gitu. Ketika kita minta tolong dalam hal apapun, Mbak Ola. Dalam hal apapun. Minta tolong itu adalah tarikan. Nah, pertanyaannya, kalau gitu nggak boleh dong minta tolong, kan gitu ya? Iya. Nah, kita boleh minta tolong kalau setoran kita banyak. Karena dalam diri setiap orang itu, manusia itu dilengkapi oleh Tuhan sebuah tools gitu ya, sebuah tools dalam bentuk keinginan untuk membalas budi. Nah, itu sebuah tools tuh yang diciptakan Tuhan tuh. Semua orang, kalau saya bantuin Mbak Ola terus, pasti Mbak Ola akan merasa, aduh, aku juga pingin bantu Pak Arfan juga, kan gitu kan. Itu setiap orang itu sudah ada mekanisme balas budinya di dalam dirinya gitu. Nah, disitulah karena Tuhan menciptakan yang namanya mekanisme balas budi, kita boleh minta tolong gitu. Tapi untuk kita bisa minta tolong sama orang, kita harus menyediakan infrastrukturnya. Apa itu infrastrukturnya? Ya tabungan kita itu. Jadi tabungan dibanyakin gitu. Nah, kalau tabungan kita banyak, Mbak Ola, di bank, kita disebut sebagai nasabah prioritas. Iya. Iya kan? Sebagai nasabah prioritas, nasabah prima gitu ya. Ya. Kalau di bank itu katakanlah nih ya, katakanlah kalau tabungan Anda di bank itu ada let's say 500 juta gitu ya. 500 juta itu Anda langsung digolongkan ke dalam nasabah prioritas atau nasabah prima. Pertanyaannya, kira-kira kalau Mbak Ola jadi nasabah prioritas di sebuah bank gitu, apa perlakuan berbeda yang akan Mbak Ola terima dari bank tersebut? Pasti untuk layanan bank pasti didahulukan ya. Bahkan kemudian diprioritaskan, bahkan mungkin bukan di tempat yang buat publik gitu ya, disediakan tempat khusus spesial, bahkan untuk nabung aja silakan duduk dulu gitu kan, udah dibangun, di servis lah gitu ya. Di servis ditanya, bahkan kita baru buka pintu saja sudah, selamat pagi Mbak Ola, apa kabar? Silakan duduk Mbak. Mau minum apa?
Iya. Iya, iya. Ada pilihan-pilihannya, mau cappuccino, mau cappuccino, Mm-mm. mau coklat, hot coklat, ada pilihan-pilihannya. Iya, iya. Coba pertanyaannya, kok bisa sih gitu kan? Kan seringkali orang bilang, kok saya diperlakukan berbeda ya gitu. Ya, mungkin Mhm, ada orang-orang mhm, yang ngiri juga gitu. Kenapa saya diperlakukan kok biasa-biasa aja, sementara Mbak Ola ini diperlakukan dengan sangat istimewa. Saya ingin mhm, mengatakan, ya jangan ngiri. Mbak Ola mhm. itu nasabah prioritas. Tabungannya Hmm, banyak. oke. Iya, Kalau iya, kamu iya, iya. diperlakukan biasa-biasa saja, itu tanda tabunganmu Biasa-biasa juga, sedikit, saldomu dikit. sedikit. Iya, 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 Itu iya, iya. maksudnya Mbak Ola. Oke. Karena kita tuh seringkali kegeeran gitu kalau ditanya hubungan kamu dengan atasan gimana? Bagus. Hubungan dengan Hmm, pasangan hebat, baik. Belum mhm, mhm. tentu gitu. Kita harus cek dan ceknya itu apa? Saldonya itu. Jangan-jangan kita itu bukan nasabah prima bahkan bagi pasangan kita. Hmm, oke. Ini Jangan-jangan ya, bukan. kita bukan nasabah prima bahkan bagi atasan kita. Hati-hati loh. Oke, oke. Gini kalau gitu, kalau di bank kan kita bisa ngeceknya, oke ini berapa sih jumlahnya gitu ya. Ya. Kalau dalam hubungan tuh gimana cara ngecek kita bahwa kita ini adalah nasabah prioritas gitu ya buat dia, Nah, atau kita punya saldo banyak begitu Pak Arfan? very good. Kalau di bank itu ada data yang objektif, yang tertera itu. Tertera ya angka Ya, gitu. saya masukin uang 100 juta gitu ya. Pertanyaannya, uang saya di bank ada berapa? Mhm. 100 Ya, ya juta. Saya 100 masukin juta 100 juta gitu. ada 100 juta. Jadi Ya. sama. Nah, tetapi dalam hubungan antar manusia, ya yang menentukan saldo kita itu siapa? Mhm. Kita atau orang lain? Orang lain. Itu masalahnya, Mbak Ola. Itu bedanya ya Pak Itu Arfan ya. bedanya. Ya, ya, Ya ya, kan? ya, ya. Makanya saya tanya tadi, hubungan Mbak Ola dengan atasan baik nggak? Oh baik. Saya bilang kegeeran itu. Karena yang Mbak Ola pikir Mbak Ola menyetor 100 tadi, Mhm. sesungguhnya dalam pandangan atasan Mbak Ola belum tentu 100. Mungkin dia bilang, si Ola akan melakukan itu hanya menjalankan Karena tugas, job tugasnya. Itu desk. memang Iya, memang iya, dia iya. digaji untuk itu. Itu, iya. Itu bukan sebuah kebaikan. Mungkin bagi pandangan atasan seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Ya, oh iya, Oke. saya kemarin lembur gitu misalnya gitu ya. Saya kemarin Mhm, lembur sampai jam 12 malam. Oh bagus, terima kasih gitu aja gitu. Karena dia lihat, oh ya memang tugasnya gitu. mhm, mhm, Jadi mhm. terjadi perbedaan persepsi. Kita seringkali kegeeran. Nah, karena Oke. itu supaya tidak kegeeran, pertanyaannya dari mana kita tahu saldo kita yang sebenarnya? Hmm. Dari bagaimana, mungkin gini, kalau kita eh, kalau orang lain tanya ke kita, ke siapa, ke sahabat gitu atau ke Pak Arfan gitu, Ola tuh Ya. gimana sih gitu. Kalau misalkan Pak Arfan menjawab, aduh no comment deh gitu. Itu udah pertanda, aduh sebenarnya tuh Iya, saldo, iya, iya, iya. itu saldo nggak ada sebenarnya Nggak gitu ada itu ya, saldonya. nggak ada gitu. Beda kalau misalkan ada yang bertanya, Pak Arfan, Ola tuh gimana sih? Waduh, Dengan semangat rugi, ngomongnya oh, lagi ya. oh ya, itu Mbak Ola berarti itu luar biasa perhatiannya, segala macam. gitu Dengan nggak penuh sih Pak? semangat ngomongnya. Nah, gitu nggak sih Pak Arfan? Menurut Pak Arfan gimana? Betul, 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 betul. Betul ya. Seringkali kan Oke. orang kan nanya, gimana pendapat kamu tentang si ini? Oh, biasa aja sih, nggak biasa aja, no comment deh. Gitu. Itu udah Mm-mm, sebuah tanda mm-mm, gitu. Jadi, mm-mm. nah pertanyaannya dari mana kita bisa tahu? Ya, ya, Tanya ya, sama orang yang bersangkutan. betul, betul. Jadi, saya tanya tadi, Mbak Ola hubungan dengan atasan, kalau dilihat dari skala 1 sampai 5, katakanlah gitu ya, Ya. berapa nilainya? 1 paling jelek, 5 paling bagus. Kemudian Mbak Ola dengan PD-nya bilang 4,5 5 gitu. gitu. Oh ya, 5 4,5 gitu. gitu. Itu GR itu itu ternyata. kegeeran. Nah, sekarang ini, supaya nggak kegeeran gimana? Temui atasan Anda setelah ini dan tanyakan. Ceritakan, ini loh konsep mengenai rekening bank emosi kayak gini konsepnya. Kemudian tanya, kalau dari skala 1 sampai 5, nah saya ingin tahu nih pendapat Bapak atau pendapat Ibu terhadap saya gimana, dan ini adalah sebuah masukan yang sangat penting buat saya. Gitu. Dari skala 1 sampai 5, sebetulnya kontribusi yang saya berikan ini seperti apa ya? Berapa ya? 1 sangat jelek, 5 sangat sangat baik. Tolong yang jujur ya Bapak atau Ibu ya, tolong yang jujur gitu. Supaya saya bisa dapat perbaikan. Nah, dengan bertanya seperti itu aja Mbak Ola, itu sudah sebuah setoran yang luar biasa kepada atasan. Dengan bertanya begitu aja. Karena Ya, atasan ya. Anda akan sangat senang sekali. Oh, ternyata
Mbak Ola ini orang yang sangat reflektif, dia selalu minta feedback, dia sangat Ya, perhatian pada apa yang saya pikirkan tentang dia. ya, Oh, itu ya. udah luar biasa, itu udah setoran yang luar biasa itu. Oke. Betul, Mbak Ola. Kalau gitu Pak Arfan, kalau menurut Bapak saya tuh gimana sih? Nah, kita coba Iya nanti gitu, tanya iya, iya, ya. iya. Misalnya gini, Ya. oh ternyata kamu cuma 3 dari 1 sampai 5 itu cuma 3 Oke. nilainya. Oke, Ya, pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak, apa yang perlu saya lakukan, Pak, supaya saya ya. bisa naik, nilai saya di mata Bapak bisa naik jadi 4, Pak, gitu. Mhm, mhm, mhm. Tolong Oke. sampaikan kepada saya, mungkin selama ini saya kurang ini dan Ya, itu gitu. ya, Tanya sama atasan, dan atasan itu akan sangat senang kalau ditanya. ya. Gitu. Dan Oke. lakukan itu bukan hanya pada atasan, pada pasangan Anda di rumah, pada Mhm. ibu Anda, pada ayah Anda, pada adik dan kakak Anda, pada teman-teman di kantor. Tanyakan itu gitu. Ya, baik. Atau jangan-jangan sebenarnya mereka happy kalau kita nggak ada gitu kan ya Nah, Pak Arfan? iya. Dan kalau hubungan tidak baik ya, ketika ditanya mungkin orang akan bilang, oh baik, 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 dan orang akan buru-buru menyelesaikan percakapan gitu. Kita juga harus peka membaca tanda-tanda Mhm, itu gitu. mhm, mhm. Jadi Oke. orang bilang, oh kamu baik kok lah, gitu. Tapi Mhm. itu kan yang mereka katakan kan. Tapi non-verbal language-nya, bahasa tubuhnya mungkin mengatakan hal yang berbeda. Kita harus peka. Ya, ya. Baik, Pak Arfan, kita sambung nanti di satu sesi yang terakhir, beberapa tanggapan yang sudah masuk, nanti kita akan bacakan, kita tanyakan, Siap, kita Pak. diskusikan bersama-sama ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami. Kami masih membahas mengenai rekening bank emosi. Kalau Anda sendiri gimana? Kira-kira saldonya gitu ya. Sudah terpikir hari ini mau tanya siapa orang yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, itu mungkin sudah bisa buat alat ngecek ya, indikator gitu. Ini jangan-jangan saldonya sedikit atau perlu ditambah atau seperti apa? Kami bahas setelah jeda dan informasi berikut ini. Terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Kita lanjut bahasannya ya. Saya mau ke YouTube. Di sana ada Pak Dodi Mulyanto yang sudah bergabung. Sebelum ke Pak Dodi, buat Anda yang mendengarkan kami melalui Jux Music, selamat pagi. Terima kasih Anda bisa menyimak perbincangan kami dengan mudah dengan Anda download begitu ya, atau streaming di www.radiosmartfm.com. Semangat buat Anda semuanya yang lagi berkendara, tetap hati-hati ya, karena kita tahu ini sudah mulai WFO begitu ya, jadi padat di dalam perjalanan. Tetap stay cool dan mudah-mudahan dengan mendengarkan Smart Happiness ini dapat insight bagaimana menambah tabungan emosi kalau di jalan begitu ya, kira-kira ya. Oke, sesekali kasih duluan orang nggak apa-apa deh gitu ya. Nah, itu dia. Ya. Baik, kita ke Pak Dodi Mulyanto. Semangat pagi Pak Arfan. Maula mau tanya nih, kalau kita punya saldo dan mengendap gitu ya di bank kan dapat bunga ya gitu ya. Nah, kalau dalam hubungan itu sama nggak sih Pak, dapat bunga gitu? Karena saya kadang menganggap karena sudah punya rekening emosi cukup banyak ya, jadi didiamkan gitu ya dengan harapan saldonya masih sama ya kan, atau nambah sedikit deh gitu ya karena ada bunganya. Nah, kalau dalam rekening bank emosi ini bakal ada bunga nggak sih gitu loh Pak Arfan? Silakan Pak Arfan. Baik, Siap. nah ini pertanyaan bagus nih dari Pak Dodi Pak ya. Dodi, ya. Jadi kalau saldo mengendap dapat bunga nggak? Dapat banget Mbak Ola. Ya, apa itu bunganya? Bunganya gini, kalau saldo kita banyak sama orang nih, jadi kita menjadi nasabah prioritas bagi orang itu, maka kan yang namanya manusia sering punya salah ya. Betul. Orang gampang memaafkan kita, Mbak Ola. Ya. Mbak Ola bikin salah, iya, Ola itu baik gitu, ya mungkin dia lagi kecapean tuh, kurang tidur. Suatu ketika ya karena terlalu banyak lembur, kemudian Mbak Ola nadanya agak tinggi gitu ya dalam sebuah meeting gitu. Oh iya ya, nggak apa-apa. Aku tahu kok Ola itu orang baik, ya. Cuma dia mungkin belakangan ini terlalu banyak lembur gitu. Jadi mungkin agak kecapean, kurang tidur, ya dimaklumilah gitu. Orang akan banyak memahami kita, memaklumi kita. Itu karena saldonya banyak, Mbak. Ya. Memaafkan bahkan. Jadi katakanlah ada dua orang punya kesalahan sama nih, ya. Si A dan si B. Salahnya sama-sama datang terlambat gitu. Tapi si A ini orang yang selalu on time. Dia bahkan kalau meeting itu 15 menit sebelum acara dimulai dia sudah siap gitu. Nah, satu ketika di satu pagi dia terlambat datang gitu ya. Yang si B ini adalah orang yang selalu terlambat gitu.
dan di pagi itu dia terlambat lagi gitu. Iya kan? Pertanyaannya, salahnya sama nggak? Dosanya sama nggak? Enggak sih. Enggak. Kesalahan Dosanya di pagi sama. itu sama. Kesalahannya sama gitu ya. Iya, iya. Kesalahan di pagi itu sama, sama-sama terlambat. Tetapi Ya. apa kata orang tentang si A? Oh iya ya, dia pasti ada sesuatu nih yang terjadi dengan dia gitu. Orang gampang memaafkan, kenapa? Karena saldonya banyak gitu. Dia nasabah prioritas bagi banyak orang. Sementara si B, alah dia sih udah biasa lah, udah tahulah kita. Gitu. Jadi padahal mungkin si B itu pagi hari ini dia sebetulnya ingin membuktikan bahwa dia bisa datang on time juga gitu. Ya, tapi karena satu dan lain hal yang di luar dugaan dia akhirnya terlambat gitu. Tapi orang tidak bisa memaafkan itu gitu. Jadi kesalahan bisa sama. Jadi sekarang kita paham ya. Sekarang kita paham, Mbak, kenapa ada orang di kantor yang bikin kesalahan yang sama, yang satu dimaafkan orang, yang satu diomongin orang. Ya. Karena saldonya beda gitu. Ya. Jadi, nggak adil banget ya kok. Orang itu bikin kesalahan yang sama dimaafkan. Saya bikin kesalahan yang sama diomongin. Nah, itu jelas karena saldonya berbeda gitu. Itu Mbak. Okay. Baik. Pak Arfan, kalau pada saat kita setor di bank ya, artinya kita nyetor uang gitu kan ya oke, memang pihak bank akan bertanya gitu ya. Kalau jumlahnya besar gitu, dia pasti akan tanya ini dari mana sih asal duitnya begitu ya. Artinya sumbernya lah gitu ya, supaya menghindari hal-hal yang tidak baik begitu. Tapi kan secara umum teller atau pada saat kita setor kan nggak bakal ditanya ya gitu kan, itu uang dari mana, bagaimana dan sebagainya, kecuali hal-hal khusus tadi. Kalau dalam bank emosi begitu Pak Arfan, apa sih dasar atau fundamentalnya nih gitu supaya kemudian setoran kita itu bisa diterima? Kalau di bank kita setor uang kan ya pokoknya akan diterima gitu berapapun jumlahnya. Nah, kalau dalam bank emosi, nah ini harus dasarnya apa supaya setoran itu diterima? Silakan Pak Arfan. Very good. Ini pertanyaan bagus kali ini. Dasarnya adalah ketulusan, Mbak. Oke. Ketulusan ya. Iya kan, kalau misalnya ada orang yang berbuat baik kepada Mbak Ola gitu kan, Mbak Ola bertanya-tanya nggak? Ini maksudnya apa nih sebenarnya nih ya? Benar nggak? Berarti ada orang yang nggak pernah negor Mbak Ola gitu ya, dikirimin SMS, WA juga nggak pernah balas, udah lama nggak berhubungan, tiba-tiba berhubungan sama Mbak Ola dan menjadi orang yang paling manis, sangat baik gitu, ya bahkan ngirimin macam-macam gitu ke Mbak Ola, itu timbul tanda tanya nggak? Betul, betul, ya, bisa tanya. Yang Mbak Ola pengen tahu apanya? Niat dibalik itu. Niatnya, betul. Dengan kata lain ketulusan. Ketulusannya ini benar apa enggak? Karena yang menentukan setorannya itu sebetulnya bukan besar kecilnya, Mbak. Walaupun saya memberikan setoran yang kecil, tapi kalau saya itu tulus, itu harganya bisa lebih bagus, lebih tinggi daripada saya membantu tapi di belakang ngomel, ya kan? Udah bantu segala macam, di belakang ngomel, udah bantu segala macam, tapi kemudian Mbak Ola mencurigai ketulusan saya. Ini sebenarnya apa nih maksudnya nih? Sebenarnya Pak Arfan mau apa nih? Abis ini dia mau minta apa? Nah itu dia. Ya kan, ketika orang bantu, kita bantu. Sebetulnya orang ini selama ini nggak pernah begini, kok tiba-tiba dia jadi baik? Segala yang tiba-tiba itu akan dipertanyakan ketulusan. Semua yang tiba-tiba baik, tiba-tiba ramah, tiba-tiba penuh perhatian. Bertolak belakang dari sebelumnya gitu ya Pak Arfan ya. Dan orang selalu mempertanyakan ketulusan, Mbak Ola. Orang selalu mempertanyakan niat, walaupun diam-diam. Baik. Apa nih maksudnya nih? Oke, Pak Arfan, tipsnya deh nih yang terakhir menutup perbincangan kita. Kita selalu ingin ada perubahan dong dalam diri kita, betul nggak sih Pak Arfan? Karena betul. Kalau kita tulus, saya selalu meyakini bahwa itu akan sampai ke orangnya dan orang itu akan merasakan. Gitu. Tapi kan ya banyak orang yang nanti akan bertanya gitu atau berkomentar, dia begitu kan mungkin karena pencitraan, dia begini kan karena begini kan, dia begitu karena begini. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya ketulusan tadi, kemurnian hati tadi? Pak Arfan punya saran supaya ini juga jadi refleksi ya dalam pekan ini.
ini gitu ya. Aku ini benar-benar orang yang tulus nggak sih, dan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan itu? Silakan, Pak Arfan. Ya, lihatlah orang lain sebagai tujuan, Mbak Ola. Bukan sebagai alat. Ini dua hal yang berbeda ya, Pak Arfan. Iya. Ini mindset kita mengenai manusia nih. Ya. Betul. Ini tips dari saya, teman-teman ya. Lihatlah orang lain itu sebagai tujuan. Bukan sebagai alat, gitu. Banyak sekali orang di dunia ini yang melihat orang lain itu sebagai alat. Melihat atasannya sebagai alat kan untuk bisa perform di kantor. Supaya prestasinya bagus, bisa naik pangkat, dia melihat apa? Atasan sebagai alat. Ya. Pasangan sebagai alat. Ya. Anak-anak melihat orang tuanya sebagai mesin ATM kan gitu ya, sebagai alat. Ya. Saya sering kali ngomong tuh sama anak-anak. Selalu ngomong tuh, kamu kok kalau datang ke papa gitu hanya kalau kamu butuh uang aja. Itu kan sebuah tarikan itu. Iya. Kalau lagi nggak butuh ditegur, naik ke kamar masing-masing, saya bilang gitu. Iya. Gitu. Jadi perlakukan orang itu sebagai tujuan gitu. Saya berhubungan sama Mbak Ola adalah karena Mbak Ola penting bagi saya. Iya. Itu aja dulu. Jadi saya berhubungan sama Mbak Ola karena Mbak Ola penting bagi saya. Itu namanya saya memperlakukan Mbak Ola sebagai tujuan. Tapi kalau saya berhubungan sama Mbak Ola karena saya punya banyak kepentingan sama Mbak Ola, perlu talk show ini gitu misalnya ya, dan sebagainya, perlu promosi gitu ya, itu berarti saya hanya memperlakukan Mbak Ola sebagai alat gitu. Iya. Nah pertanyaannya, kalau gitu boleh nggak kalau kita punya kepentingan sama orang lain? Boleh, tetapi perlakukan orang itu sebagai tujuan. Baik. Nanti dengan sendirinya dia akan bantu kita dengan sendirinya. Kalau kita anggap penting. Itu siap, Pak Arfan. Perfect. Kita tutup ya perbincangan pagi hari ini ya, Suara Listener. Mudah-mudahan ini banyak memberikan insight buat kita semuanya, tentu saja dalam membangun hubungan relationship kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kami pamit, sehat-sehat untuk kalian semuanya, jaga prokes. Pak Arfan juga demikian, sukses untuk meeting, untuk workshop, seminar yang sedang disiapkan begitu ya. Kami pamit, Smart Listener. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.